Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana kalau Alkitab itu ditafsir secara bebas. Dan ini melanggar 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Kita akan melihat bagaimana gilanya tafsir bebas, khususnya dari orang yang menamakan dirinya nabi. Entah siapa yang mengangkat dia nabi, yang bernama William Marion Branham, yang lahir di Amerika Serikat sekitar tahun 1909 sampai 1965. Ini benar-benar luar biasa begitu ya. Nah, tafsirannya itu tafsiran gila. Kenapa saya katakan gila? Karena memang di luar nalar, menentang firman Tuhan. Kita lihat apa yang ditafsirkan. Hanya karena nama Kain tidak tertulis di kitab Kejadian 5 pasal 3 dan juga 1 Tawarikh 1 ayat 1, maka dia mengambil kesimpulan bahwa Kain itu bukan anak dari Adam dan Hawa. Dia menyampingkan Kejadian 4 ayat 1. Kita lihat apa yang ada di Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Adam bersetubuh dengan istrinya itu di dunia dan melahirkan Kain. Ini jelas-jelas tertulis di Kejadian 4 ayat 1. Lalu juga ayat 2-nya, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Nah, aneh. Dia mengatakan ini bukan nubuat untuk Kain. Bukankah jelas-jelas Alkitab menulis tidak tercantumnya nama Kain di Kejadian 5 ayat 3 dan Tawarikh 1 ayat 1. 1 Tawarikh 1 ayat 1. Itu bukan berarti Kain itu bukan anaknya Adam dan Hawa. Sebab nama Habel pun tidak tercantum. Nah, bukankah semua manusia itu yang fisik ini adalah keturunan Adam? Ini yang sangat saya katakan, saya pribadi mengatakan sangat menyesatkan, ya. Dia mengatakan si WMB ini yang ngaku nabi, yang sudah sekarang tuh ada di alam maut. Saya berpikir di alam maut, ya. Saya tidak mendahului ini ya firman Tuhan ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu.
Kalau orang-orang yang tidak mati dalam Tuhan, yang namanya itu tercatat dalam kitab kehidupan, maka ia akan ada di alam maut. Kalau orang yang percaya Yesus, matinya dia akan ada di Firdaus. Dia mengatakan demikian, ya, bahwa Kain itu adalah hasil persetubuhan. Ya, perhatikan ya. Kain itu adalah hasil persetubuhan antara ular dan Hawa. Jadi Hawa berselingkuh katanya. Dengan apa? Dengan ular. Karena dulu ular itu tidak merayap. Jadi setelah peristiwa itu ular dikutuk merayap. Jadi maksudnya begini. Iblis menyuntikkan dosa melalui ular kepada Hawa. Ah, itu bahasanya yang tepat. Sehingga dosa Adam dan Hawa itu harus ditebus oleh darah anak domba. Ini pernyataan dari si Nabi itu, yang ngaku-ngaku Nabi WMB itu. Jadi ada perselingkuhan. Jadi kenapa Yesus harus menjadi manusia? Allah harus menjadi manusia. Kata mereka ya. Ya, kata pengikutnya. Bahwa itu bukan karena Adam dan Hawa makan buah katanya. Tetapi akibat perselingkuhan. Maka dosa Adam dan Hawa itu harus ditebus oleh darah anak domba. Bukankah ini penyesatan pangkat 3 itu? Pada ayatnya tidak ada iblis menyuntikkan dosa kepada Hawa melalui ular. Tidak ada di Firdaus ular bersetubuh dengan Hawa. Tidak pernah terjadi, ya. Tidak akan pernah terjadi, ya, bahwa persetubuhan sperma manusia atau telur manusia itu bisa menghasilkan kehidupan yang lain, gitu. Kalau bersetubuh dengan hewan, tidak akan pernah terjadi karena berbeda. Nah, ini kan tidak dipikirkan oleh dia. Dia berpendapat bahwa ini buktinya itu ular itu dulu jalannya bukan merayap, berdiri. Saya ingin katakan, ya, Alkitab mengatakan sejak dosa masuk ke dalam dunia, semuanya berubah. Ya. Jangankan ular yang jalan merayap, makanan pun berubah. Yang tadinya binatang, ya, itu memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Sekarang mereka memakan apa? Segala jenis, bahkan kanibal memakan sesamanya. Manusia pun begitu, yang tadinya memakan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, sekarang memakan apa? Memakan semuanya. Jadi argumentasinya itu betul-betul rendah. Kalau hanya sekedar ular itu berjalan dengan tubuhnya. Yang seperti ini dipercaya. Bahkan para pengikutnya sangat bangga. Oh, ada misteri di Taman Eden, yaitu perselingkuhan antara ular dengan Hawa. Itu yang mengakibatkan Allah menjadi manusia. Itu yang harus
ditebus dengan darah anak domba. Hey, WIMB, ya, kau sudah ada di alam maut dan kau harus mempertanggungjawabkan ini. Dan saya juga ingatkan kepada para pengikutnya, jangan tafsir bebas. Apa yang Alkitab katakan, kembali ke Alkitab. Itu yang harus diikuti. Adam dan Hawa itu bukan sekedar makan buah, tetapi mereka melanggar perintah Allah. Mengerti? Jangan main-main, jangan menafsirkan ayat-ayat Alkitab semau jidat, semau gue, semau udelmu. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam.